Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa ITB Indragiri. Kami akan menampilkan video yang membahas tentang dinamika historis, konstitusional, kultural budaya, serta lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya dosen pengampu kita, Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Heri Asman STMT. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, ada baiknya kita berkenalan dulu. Kami dari kelompok 8. Yang pertama ada saya Abdurrahman. Saya Desi Deganisa. Saya Dian Purwawati. Saya Desi. Saya Aditya Sudarmawati. Baiklah teman-teman, kami akan menampilkan videonya. Selamat menyaksikan. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan mengatur masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 keempat yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia memiliki 4 indikator. Yang pertama, menjaga segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjalankan hukum sebagaimana semestinya, maka dibentuk beberapa lembaga penegak hukum, yaitu ada kepolisian, kedua kejaksaan, dan ketiga kehakiman. Sejumlah permasalahan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang masih belum baik dan terpuji. Contohnya masih ada praktik KKN, praktik suap, dan perilaku premanisme lainnya. Masih ada potensi konflik sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Penegak hukum yang lemah bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purwawati dari kelompok 8 Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Di sini saya akan mewawancarai seorang pelajar. Siapa nama adik? Perkenalkan, nama saya Nurasana. Saya siswi dari SMA Negeri Dharma Pendidikan. Di sini kakak ingin bertanya, apa nama lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Sejauh ini yang saya tahu nama lembaga peradilan di Indonesia itu Kak Mahkamah Agung ya. Menurut adik, bagaimana lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia itu, apakah sudah adil? Untuk sejauh ini yang saya rasakan sih Kak belum adil ya, karena adanya oknum-oknum jahat yang berbuat tidak adil, contohnya kayak korupsi, mengambil hak dari masyarakat gitu. Terima kasih Dik atas pendapatnya. Ya, sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk adik yang telah kami wawancari tadi. Kami akan menambahkan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia itu. Yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jelasnya. Yang kedua ada Kejaksaan Agung. Yang ketiga ada Pengadilan Tinggi Militer. Yang keempat ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa kita sebut sebagai KPK. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Yang keenam Mahkamah Agung. Yang ketujuh Komnas HAM. Yang kedelapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Nah, adik ini tadi bilang bahwa
peradilan di Indonesia itu menurutnya itu nggak adil guys. Nah, kita ambil contoh yang paling berat itu adalah hukuman mati. Ada pro dan ada kontra. Bagi mereka yang setuju, hukuman mati ini adalah hukuman yang paling adil buat keluarga korban agar mereka bisa kembali hidup dengan tenang. Gimana? Apa kalian setuju dengan alasan ini? Oke, sekarang kita lihat sisi tersebaliknya. Mereka yang nggak setuju bilang kalau nggak ada satupun nyawa yang patut dicabut, apapun alasannya. Hukuman mati juga nyatanya belum tentu bikin para penjahat pada jerah. Buktinya kayak kasus di Amerika Serikat, angka pembunuhan di negara bagian dengan hukuman mati justru lebih tinggi dibanding sama sekali nggak nerapin hukuman itu. Dan ada satu hal yang mengerikan dari hukuman mati ini. Apa jadinya orang yang dijatuhi hukuman mati? Ternyata mereka tidak bersalah. Karena sedihnya kasus ini beneran kejadian loh guys. Jadi wajar saja kalau adik tadi mengatakan bahwa peradilan di Indonesia itu masih belum adil. Karena selain banyaknya oknum, tapi juga pemberian hukumannya yang masih belum tepat. Jadi pesan saya kepada Anda yang menyaksikan video kami, tetaplah jadi orang jujur dan amanah. Seperti yang tercantum pada sila kelima dari Pancasila itu sendiri, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jangan karena kamu tidak menyukai salah satu pihak membuat kamu berlaku tidak adil. Dan tetaplah menjadi orang yang baik. Mengapa demikian? Ketika kita mengalami hal yang buruk, tapi kita masih bisa berpikir yang baik, maka pikiran yang baik itu akan menghasilkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik tadi ini akan menjadi doa yang baik. Doa yang baik ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter kita. Dan teman-teman tahu sekalian bahwa karakter ini yang akan mengubah hidup kita seperti apa. Ingat, besi itu tidak hancur oleh siapapun. Besi itu hancur oleh karatnya sendiri. Begitupun manusia. Manusia bisa hancur karena pemikirannya sendiri. Berakhirlah sudah video presentasi kami. Kami minta maaf atas segala kekurangannya. Nah, terima kasih buat teman-teman sudah memperhatikan. Mohon berikan kritik dan saran Anda pada kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.